Di awal, pada saat Blibli berdiri di tahun 2011, kami sudah mempunyai mimpi jangka panjang. Ya. Kami ingin satu hari bisa menjadi ekosistem yang terpilih, ekosistem yang dicintai, baik oleh konsumen, retail maupun institusi. Nah, kami berpikir bagaimana supaya bisa dicintai? Tentunya harus dipercaya. Makanya setiap apapun yang kami lakukan, kami terus membangun kepercayaan. Kami terus memberikan assurance ke semua pelanggan, mitra bisnis, dan semua stakeholder yang ada di dalam ekosistem kita. Bapak Ibu, mimpi ini bukan kemarin. Ya, kita sudah berjalan 11 tahun. Dan kami bangga, kami sangat bahagia dengan dukungan semua konsumen di Indonesia, dengan dukungan semua mitra bisnis, mulai dari global brand yang ternama di seluruh dunia, national brand, sampai dengan UMKM dan SME yang terus bekerja sama dari hari pertama sampai sekarang dan ke depannya. Dan tentunya mitra-mitra bisnis yang lain seperti logistik, finansial, dan yang nggak kalah penting lagi sebetulnya rekan-rekan media semua. Jadi mungkin tepuk tangan dulu buat rekan-rekan media. Dari awal berdiri, kami memulai dengan B2C atau business to consumer. Kenapa? Karena kami melihat, kami mau memberikan kepercayaan, kami mau membangun kepercayaan. Kalau B2C itu artinya kami bekerja sama dengan baik brand, authorized distributor, retailer, ataupun mitra-mitra lain yang produknya digaransi asli, ori, dijamin kualitasnya, dan mempunyai garansi. Karena kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang terpercaya dan terbaik. Next. Blibli yang sekarang itu beda dengan Blibli 11 tahun lalu. Blibli sekarang merupakan ekosistem bersama dengan Tiket.com, bersama Range Market di dalam satu family. Dimulai dengan B2C, kemudian dengan kepercayaan yang kami bangun, akhirnya memberikan kesempatan kami untuk juga bisa melayani institusi. Institusinya baik institusi swasta maupun publik. Blibli sudah dipercaya oleh kementerian-kementerian, oleh pemerintah Indonesia di dalam penyediaan e-katalog contohnya. Ya. Itu bukti kepercayaan karena apapun yang kami lakukan, produknya secara corporate governance-nya, delivery-nya, semuanya terjaga. Jadi bersama-sama dengan Tiket.com dan Range, di mana kami expand dari B2C ke B2B, ke B2G, kemudian kita melihat bahwa konsumen Indonesia bukan hanya suka belanja, tetapi juga suka jalan-jalan atau travel. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua kemarin pandemi 2 tahun lebih ya, kepinginnya sekarang revenge travel. Jadi kita melihat pertumbuhan yang luar biasa juga di bisnis online travel kita. Dan gak cuma itu, kita semua juga suka ya kalau nonton konser, pergi ke tempat atraksi. Indonesia ini kan pariwisatanya luar biasa dan akan terus berkembang. Jadi kita bersama dengan Tiket.com memberikan solusi yang terlengkap di Indonesia. Baik dari flight, dari akomodasi, hotel, ya, tiket atraksi maupun tiket-tiket konser. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau yang namanya travel itu nggak tiap hari ya Bapak Ibu ya.
Kalau yang namanya beli smartphone, di mana Blibli sekarang udah menjadi leading, ya, menurut survei dari Frost and Sullivan, bahwa Blibli itu kalau di konsumer elektronik udah nomor 1, ya. Kemudian di fresh dan groceries juga nomor 1, di otomotif kita udah nomor 2. Tapi kita tahu kan, kalau beli handphone kan nggak tiap hari ya, kecuali pedagang kali ya. Kita lihat kalau travel bisa 3-4 kali setahun atau sebulan, enggak sebulan ya. Kecuali kita kalau travel bisnis ya, mungkin sering ya. Nah, dengan adanya range market juga, itu melengkapi strategi omni-channel kami. Karena kebutuhan groceries itu bisa tiap hari, bisa beberapa hari sekali. Dari semua kategori-kategori yang tersedia di dalam ekosistem kita, saat ini kita bisa memenuhi hampir 90% dari konsumsi masyarakat di Indonesia. Dan ini secara integrasi, secara omni-channel, secara online dan offline. Next. Bapak Ibu, kita sering mendapat pertanyaan, kenapa sih mau memulai bisnis ini? Kenapa sih milih e-commerce? Bisa dilihat ya, bahwa potensi yang ada kedepannya ini masih sangat luar biasa besarnya. Ya. Menurut survei dari Frost and Sullivan dan Euromonitor, di tahun 2020 itu total addressable market atau size potensinya di Indonesia itu sudah 257 miliar dolar. Dan ini akan terus bertumbuh, di mana di tahun 2025 bisa lebih dari 400 miliar dolar. Ini sama dengan sepertiga dari GDP-nya Indonesia atau PDB-nya Indonesia saat ini. Bisa dibayangkan potensinya yang luar biasa. Nah, yang menarik buat kami adalah kita memilih mempunyai bisnis model yang sustainable, yang potensinya juga besar. Dari 436 miliar dolar itu, 150 miliar dolar itu adalah commerce, di mana Blibli menjadi leading player di sana, di omnichannel. Dari 40 miliar dolar lebih di travel dan lifestyle, kita mempunyai tiket.com yang siap memberikan solusi untuk semua traveling dan lifestyle di seluruh Indonesia. Dan di groceries, ini luar biasa besarnya, 240 miliar dolar. Di mana kita tahu penetrasi groceries online masih kecil.